Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang hadir atau yang menyaksikan acara ini atau mendengar suara ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam menjauhi kemaksiatan. Dan semoga Allah menjaga hati kita, sehingga hati kita senantiasa bersih, dijauhkan oleh Allah dari kebencian, kedengkian, dendam, prasangka buruk kepada sesama, dan diganti dengan cinta dan kasih sayang. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kegiatan kita, rutinitas kita, yaitu belajar untuk menggali hikmah. Kita saat ini sudah sampai kepada hikmah yang ke-50. Bunyinya begini: saat engkau merasa capek dan lelah dengan ujian yang Allah berikan kepadamu, itu pertanda kalau engkau semakin jauh dari pertolongannya. Seorang hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini Allah Tuhannya adalah Maha Kuasa. Maha Kuasa untuk menyelesaikan permasalahannya, Maha Kuasa untuk mengangkat musibah yang Allah berikan, Maha Kuasa untuk menyingkirkan segala permasalahan. Selagi seorang hamba itu meyakini bahwasanya Tuhannya adalah Allah Maha Kuasa, maka di saat dia mendapatkan ujian dari Allah Tuhannya, maka secara otomatis dia akan mendekat kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengangkat problem tersebut, permasalahan tersebut, musibah tersebut. Dengan dibarengi dengan husnudzon yang kuat kepada Allah. Dan dia meyakini bahwa Allah tidak memerlukan apapun dari kita. Jika Allah mengambil harta kita, Allah tidak perlu kepada harta kita. Jika Allah mengambil saudara kita, Allah tidak perlu dengan saudara kita. Jika Allah mengambil kesehatan kita, Allah tidak memerlukan kesehatan kita. Akan tapi husnudzan kita kepada Allah adalah di saat Allah mengambil dari kita sesuatu, karena Allah ingin menggantinya yang lebih besar lagi. Itu yang harus ada dalam keyakinan kita. Allah Maha Kaya. Dan kita harus terus bangun keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebankan kepada hambanya di atas kemampuannya. Dan di balik ujian itu ada pahala yang besar. Dan baginda Nabi pernah mengkabarkan kepada kita bahwa ajaban li amril mu'mini anna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakar wa in asabathu dharra sabar. Mengherankan urusan seorang yang beriman itu. Mengherankan urusan orang yang beriman. Wala yakunu dzalika illa lil mu'minin, dan tidak ada yang demikian itu kecuali bagi orang yang beriman. Kenapa dengan orang yang beriman? Idza asabathu sarra syakar, kalau dia mendapatkan karunia dari Allah, dia bersyukur kepada Allah, wa kana khairan lahu, dan itu adalah sebuah kebaikan baginya. Wa idza asabathu dharra, kalau Allah berikan ujian kepadanya, musibah kepadanya, sabar, lalu dia bersabar, maka kana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan kemudian kita harus meyakini bahwa jika ada seorang hamba yang diuji oleh Allah, maka yakini bahwa itu salah satu di antara tiga. Yang pertama, kalau Allah memberikan kepada kita ujian, apapun ujian itu, semoga Allah menjaga kita, memberikan kesehatan pada kita, diuji sakit atau yang lainnya, maka yang pertama adalah karena Allah ingin mengampuni hamba tersebut. Allah mencintai, sehingga disabdakan oleh baginda Nabi, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau senang cinta kepada hambanya diuji.
Karena ujian yang Allah berikan ini yang pertama adalah untuk penghapusan dosa. Untuk penghapusan dosa. Ini yang harus kita yakini. Sakit yang kita rasakan penghapusan dosa. Dan kalau kita mengerti makna penghapusan dosa itu apa sih? Kita setiap saat melakukan dosa, sesaat dengan mata kita, sesaat dengan lisan kita, sesaat dengan telinga kita, dengan anggota tubuh kita, setiap saat kita melakukan dosa. Dan kita tahu dosa itu menjadikan sebab hukuman di akhirat nanti. Dan hukuman di akhirat sangat pedih. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibebaskan itu semuanya hanya dengan diberi sakit sesaat di dunia. Kalau kita berpikir, maka ketahuilah bahwa ujian dari Allah adalah sangat ringan. Tidak ada ujian, sakit atau apapun yang Allah timpakan kepada seorang hamba kecuali karena pertama Allah ingin mengampuni dosanya. Alangkah indahnya pengampunan dari Allah. Alangkah indahnya pengampunan dari Allah yang maha kuasa, yang maha kuasa, yang maha pedih siksanya. Diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Allah ingin mengangkat derajat hamba tersebut. Allah mencintai seorang hamba. Seolah-olah Allah berfirman, seolah begini gambarannya. Allah mencintai seorang hamba tersebut, akan tapi hamba ini ditunggu oleh Allah kalau tidak banyak amal baiknya. Baca Quran juga kurang, ibadah juga kurang. Tapi Allah ingin mengangkat derajatnya. Diberi oleh Allah sakit, maka dengan sakit kok dia sabar akan terangkat derajatnya. Sehingga disebutkan pahalanya orang yang sabar tidak dikira-kira, tidak bisa dihitung. Kalau ada sebuah amal kebaikan dilakukan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali sampai 700 kali dan seterusnya. Akan tetapi jika ada seorang hamba yang diuji oleh Allah, kemudian dia sabar tabah, maka Allah akan beri pahala. Pahalanya seperti apa? Terserah hambaku minta apa akan aku kasih. Allah, kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah kalau Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba, ujian kepada seorang hamba adalah karena Allah ingin memberikan pahala yang besar nanti di akhirat. Sehingga nanti banyak hamba-hamba yang terkaget-kaget di saat di surga nanti diberi pahala yang banyak lalu bertanya, ya Allah ini pahala apa ini? Sepertinya aku tidak pernah melakukannya. Dijawab, ini adalah pahala kesabaranmu di saat engkau aku uji dulu. Engkau sabar. Maka seketika seorang hamba berkata, ya Allah, jika aku tahu begitu agungnya pahala saat ini, kenapa aku hanya sakit 1 bulan? Kenapa aku sakit hanya 1 tahun? Menginginkan seandainya di dunia sakit terus agar pahalanya terangkat. Para ulama mengatakan, ini enggak. Kalau sudah mendengar kisah semacam ini, tidak boleh juga kita minta di dunia agar diberi sakit. Ya, kalau saat tabah dengan sakit. Kalau minta yang baik. Jangan mendengar kisah semacam ini lalu berkata, ya Allah, berikan kepadaku sakit biar pangkatku tinggi. Dikasih sakit enggak sabar, rendah pangkatnya. Kita tidak boleh minta yang jelek, kalau minta yang baik. Tapi itulah, kalau Allah menguji seorang hamba yang beriman, salah satu dari antara tiga. Bahkan ada yang tiga-tiganya. Di samping akan diangkat derajatnya, diampuni Allah dan akan diberi Allah pahala. Nah, kesadaran kita akan makna ini semua akan menjadikan seorang hamba ini di saat diuji oleh Allah, dia mampu mengucapkan bukan dengan lisannya saja, tapi dengan hatinya mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Allah pangkat tinggi, diuji Allah mengucapkan alhamdulillah. Dan mungkin bagi sebagian dari kita itu susah memahami bagaimana ditimpa musibah lalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Akan tapi kenyataan kita datang suatu ketika ada seorang hamba Allah. Dia diuji oleh Allah mungkin belasan tahun yang lalu diuji oleh Allah dengan harta yang melimpah, bisnis yang berjaya betul. Hanya permasalahannya bisnisnya adalah bisnis yang tidak das. Ada haram, banyak haram bisnis, modal-modal yang tidak jelas. Setelah itu di saat jaya-jayanya, dalam puncak kejayaannya diuji oleh Allah. Runtuh seruntuh-runtuhnya. Sehingga di saat ia runtuh, maka dia mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada kebaikan. Sehingga di saat bertemu dengan kami, di saat ia ingin memberikan sisa-sisa yang bisa diberikan untuk perjuangan, ia berkata, alhamdulillah aku diberi oleh Allah peringatan. Kalau aku terus berjaya, mungkin aku tidak pernah kenal seorang ustadz dan aku tidak pernah kenal masjid. Justru setelah aku bangkrut, itulah aku menjadi kenal masjid. Hari ini kita menyaksikannya. Dan itulah iman. Akan tapi ketahuilah, untuk dekat kepada Allah jangan nunggu diseksa. Jangan nunggu diuji oleh Allah. Saat inilah. Menjadilah hamba yang bersyukur. Allah beri karunia kepada kita. Maka bersyukur atas karunia Allah dengan menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan dan kemuliaan. Kembali kepada hikmah yang kami sampaikan.
Saat engkau merasa capek dan lelah dengan ujian yang Allah berikan kepadamu. Nah, kalau seorang hamba sudah merasa capek dengan ujian yang Allah berikan, capek, lelah, sehingga menghantarkan kepada keputusasaan. Apa makna putus asa? Putus asa itu maknanya prasangka buruk kepada Allah, seolah-olah dia berkata begini, ya Allah, engkau tidak bisa menyembuhkan aku. Ya Allah, engkau tidak bisa membebaskan hutangku. Ya Allah, ini kurang ajar. Maka di saat seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah semacam itu, maka akan semakin jauh dari pertolongan Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka baik kepadaku. Maka siapapun Anda, tengok diri Anda sendiri. Diuji oleh Allah ujian apa? Yang diuji. Maka segeralah mendekat kepada Allah. Dan yakini bahasanya ujian yang Allah berikan kepada Anda adalah karena Allah mencintai Anda. Biar Anda bisa menerima ujian tersebut dengan legowo, dengan senang. Tanpa harus kita marah kepada Allah. Tidak boleh putus asa. Kita terus berharap kepada Allah. Allah yang Maha Pengampun. Apapun, bahkan mungkin di saat seorang hamba. Jadi kalau namanya ujian dari Allah, jangan dianggap ujian hanya sekedar ujian diberi sakit dan sebagainya. Termasuk kemaksiatan yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah ujian yang sangat besar. Maka dari itu kami sampaikan kepada siapapun yang saat ini berada dalam ujian dari Allah, maka sadari kalau Anda dalam ujian. Siapapun yang mengikuti acara ini lalu dia teringat bahwasanya dia dalam kubang kehinaan, keharaman, dosa yang besar, dosa yang besar, maka mengadulah kepada Allah. Mengadulah kepada Allah, jangan putus asa. Lelah, maksud kami adalah lelah, tidak menerima apa yang Allah berlakukan kepadanya, sehingga menjadikan dia sudah tidak berharap untuk menjadi lebih baik lagi, maka itulah putus asa. Siapapun Anda, jika Anda terpuruk dalam kehinaan, mungkin Anda adalah orang yang biasa makan riba, atau mungkin Anda adalah orang yang na'udzubillah masih sering mabuk, sering judi, atau terpeleset dalam kehinaan zina, maka katailah, siapapun Anda, biarpun Anda dalam kubang kehinaan, katailah, Tuhanmu Allah Maha Kuasa untuk mengangkatmu, dan bergegaslah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Jangan tunda esok hari. Jangan-jangan esok hari adalah bukan jatah kita. Siapapun Anda, ayo. Jangan tunda esok hari, ayo. Kalau Anda menunda itu tanda Anda putus asa. Kalau Anda putus asa itu tanda Anda tidak ditolong oleh Allah. Kalau sudah Allah tidak menolong, siapa yang akan bisa menolong? Dan kalau Allah sudah menolong kita, siapa yang bisa menghalangi? Kita perlu terus menghadirkan keyakinan semacam ini. Kita harus berasa dengan Allah dalam keadaan apapun. Dan kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah dengan pertolongan la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak akan mampu melakukan apapun kecuali dengan Allah. Nah, inilah yang menjadikan hati kita senantiasa indah. Dan juga ini kunci agar kita segera terangkat dijauhkan dari musibah tersebut. Apa yang menimpa kita saat ini? Kita ada macam-macam permasalahan. Satu permasalahan, sehingga akan ada permasalahan lagi yang mengikutinya. Semakin banyak permasalahan sesungguhnya kalau kita faham, itu adalah kendaraan yang Allah kirim agar kita meluncur kepada Allah. Pada kemuliaan dengan apa yang Allah berikan, yaitu dengan kekurangan tadi. Kita merasakan saat ini pandemi. Mungkin orang banyak mengeluh. Ada keluhan yang terpuji, ada keluhan yang terhinakan. Keluhan yang terpuji adalah mengeluh dalam irama, menunjukkan kepada Allah kalau dia punya hajat kepada Allah. Ya Allah, aku lemah. Aku tidak akan mampu melakukan apapun kecuali dirimu. Kalau ini mengeluh yang baik. Akan tapi mengeluh yang jelek adalah marah dengan Allah. Kenapa. Maka ketahuilah, yang marah dengan Allah tanda tidak ditolong oleh Allah dan dia akan semakin terpuruk dan terhinakan. Maka lihat, Allah timpakan musibah kepada kita. Semuanya kena musibah hari ini. Pandemi ini kita. Ada yang perdagangannya kurang, ada macam-macam, ada macam-macam. Akan tapi ketahuilah, ini ujian. Anda mau naik kelas atau tidak? Maka luluslah dalam ujian ini. Maka sabarlah, senantiasa memohon kepada Allah, jalankan sunnatullah, mematuhi protokol kesehatan, dan jangan ganggu orang, dan seterusnya. Kemudian juga kita peduli dengan orang yang lagi diuji. Kita membantu mereka dalam keadaan sempit sekalipun. Maka di saat diuji oleh Allah, ternyata kita masih dalam kebaikan. Tidak ada putus asa, bahkan kita pun masih rindu untuk membantu siapapun. Maka ketahuilah, itu adalah orang yang bakal sukses. Orang yang dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Banyak hamba-hamba yang semacam itu. Suatu ketika di awal-awal pandemi, kita ada program pembangunan pondok pesantren dan yang lainnya. Dan pondok pesantren banyak sekali memang kita hadirkan pembangunannya adalah dengan cara mencari kawan yang banyak, yang bisa berderma, bersedekah. Di saat pandemi mulai, kawan-kawan pada berkata, Buya, sepertinya ekonomi agak berat. Jadi ekonomi agak tidak stabil, maka mungkin kita akan kurangi program-program supaya tidak beban di kita, berat di kita. Kenapa? Rizki, mungkin sumbangan akan berkurang. Saya mengangkat suara karena dia tidak memandang husnudzon kepada manusia. Kami katakan tidak. Justru sebaliknya. Ahli iman di saat diuji oleh Allah semakin mendekat kepada Allah. Dia tidak akan mundur. Yang jago, yang senang bersedekah, di saat diuji semakin banyak sedekah. Jangan ragu. Jangan ragu. Husnudzonlah kepada hamba Allah juga. Dan ternyata dalam perjalanan dakwah pembangunan pondok pesantren, justru di masa pandemi ini banyak pembangunan yang diselesaikan lebih banyak dari sebelumnya. Artinya bantuannya lebih besar daripada sebelum pandemi. Ini yang harus kita yakini. Bahkan memang secara zahir memang tertutup sana sini. Akan tapi di balik itu Allah buka semuanya. Kita harus yakin dengan Allah siapapun Anda. Jangan putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kasih. Allah Maha Kaya. Allah tidak perlu dengan apapun dari kita. Tidak. Akan tapi Allah itu cinta kepada hambanya. Yang mengadu kepada Allah dalam makna menampakkan penghambaannya kepada Allah, senang. Allah melihat hambanya merintih, ya Allah. Merintih, mengadu kepada Allah. Merasa dirinya lemah di hadapan Allah, senang dengan itu semuanya. Tapi ingat, jangan menjadi iblis dan kawannya iblis. Menjadi orang putus asa. Marah kepada Allah, na'udzubillah. Mencaci Allah. Lalu mengatakan, aku tidak percaya kepada Allah lagi dan sebagainya. Allah tidak cinta, na'udzubillah. Itu adalah kebusukan hati. Itu kami sampaikan. Pertanda kalau engkau semakin jauh dari pertolongan Allah. Pertolongan Allah untuk pribadi. Dan juga bagi siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan Allah, justru bersama orang yang diuji oleh Allah dengan musibah. Dalam riwayat hadis qudsi, biar ulama memperdebatkan tentang kebenaran riwayat tersebut, maknanya adalah benar bahwasanya ana indal munkasirati qulubuhum. Allah berfirman, aku bersama orang-orang yang hatinya tercabik-cabik, hatinya sakit karena kefakirannya, karena musibah yang Allah timpakan kepada Allah bersamanya. Maka kalau kita dekat dengan orang tersebut, maka Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Bagaimana makna kedekatan kita dengan mereka? Kita bantu mereka, kita tolong mereka. Dalam hadis qudsi juga Allah berfirman, abdi maridtu falam ta'ud, wahai hambaku, aku sakit, kenapa kau tidak kunjung kepadaku? Seorang hamba berkata, ya Allah, bagaimana engkau sakit? Bukankah engkau Rabbul Alamin, engkau Tuhan semesta? Bagaimana engkau sakit? Allah menjawab, wahai hambaku, sesungguhnya fulan telah sakit. Kalau seandainya kau datang kepadanya, maka engkau akan menemukanku bersamanya. Makna menemukanku bersamanya apa? Maknanya rahmat Allah bersama orang sakit itu. Pengkabulan doa Allah bersama orang sakit. Keberkahan bersama orang sakit. Maka kalau Anda ingin diberkahi hidup Anda, kunjungi orang sakit. Beri bantuan kepada orang sakit. Maka kita akan mendapatkan keberkahan Allah bersama orang sakit. Dan termasuk orang yang mungkasirati qulubihim, orang yang diuji kelemah dengan sakit, dengan kemiskinan dan seterusnya. Bahkan baginda Nabi juga menyebutkan, innallaha sayansuru kum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian dengan si lemah. Makanya coba kita lupa, barangkali kita ingin membangun suatu program besar dalam dunia dakwah. Membangun pondok pesantren dan sebagainya. Umumnya bagaimana sih kalau ada orang yang membangun pondok pesantren atau ingin berjuang? Kalau ingin dia perlu dana. Kalau perlu dana biasanya datang kepada orang kaya, minta bantuan atau sebagainya. Salah, bukan itu caranya. Kalau Anda ingin ditolong oleh Allah, datangilah pertama orang-orang yang tidak mampu. Dekatlah kepada mereka. Si sakit, si fakir, si yatim, si orang-orang tertindas, orang-orang yang saat ini diuji dengan musibah-musibah. Datanglah kepada mereka, bantu mereka. Maka di saat engkau membantu mereka, Allah akan berikan pertolongan. Dan pertolongan Allah ada pertolongan yang sesungguhnya. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba itu menolong hamba tersebut. Kalau kita menolong hamba Allah, maka Allah akan menolong kita. Ini adalah kunci yang sering dilupakan. Kita sering kalau ingin punya hajat langsung saja kepada manusia yang diduga bisa menyelesaikan hajat kita. Yang menyelesaikan hajat itu adalah Allah. Maka
mulailah dalam segala sesuatu dengan Allah. Anda sakit mau pergi ke rumah sakit, jangan buru-buru pergi ke rumah sakit. Anda sisihkan rezeki Anda, sedekahkan dan niatkan untuk cari kesembuhan. Nabi sudah mengajarkan, dawu mardokum bis sadaqati. Cari obat dengan sedekah. Kita perlu sebelum rumah sakit saya mampir ibadah anak yatim kepada fakir semua. Bisa saja penyakit langsung dibuang oleh Allah yang semula penyakit berat menjadi penyakit ringan dan seterusnya. Dan lakukan semacam ini. Mencari pertolongan dari Allah melalui orang-orang yang diuji Allah. Jadi orang yang diuji oleh Allah ternyata akan menjadi sebab terangkat dirinya sendiri dan juga siapapun yang peduli kepadanya akan terangkat. Dan dunia ini semua darul ibtila, tempatnya ujian. Kalau Anda pengen tidak ada rasa sakit, rasa sedih dan sebagainya, nanti di surga. Tapi ingat surga, kita titih. Jalannya mulai dari saat ini. Berbuat baik. Penuh kasih kepada sesama. Tidak zalim. Husnudzon kepada Allah. Maka di saat seorang hamba lihat hidupnya penuh dengan ketenangan. Jika di dalam dirinya adalah husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada sesama manusia. Tidak berbuat zalim. Senang membantu yang lainnya. Itu dia sudah merasa di surga biarpun sebelum masuk surga. Kita baca kembali hikmahnya. Saat engkau merasa capek dan lelah dengan ujian yang Allah berikan kepadamu, itu pertanda kalau engkau semakin jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo, siapapun yang diuji oleh Allah, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Husnudzon kepada Allah kalau Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah akan memuliakan kita. Jangan marah dengan Allah. Jangan putus asa. Yakin dan yakin dan yakin. Ingatkan masalah corona, pandemi, COVID. Anda jangan terlalu takut. Tapi Anda tidak boleh sembrono. Mati, orang mati tidak harus dengan COVID. Tsunami mencabut nyawa banyak orang. Gempa bumi pun demikian. Tabrakan juga ada setiap hari. Akan tapi yang cabut nyawa kita adalah Allah. Malaikat yang perintahkan Allah. Tapi pun demikian kita tidak boleh sembrono. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Jangan kau lemparkan dirimu dalam kehancuran. Apa? Kita harus adil. Kita pertama tidak boleh terlalu takut. Tapi tidak boleh sembrono. Dan jaga sahabat saudara. Bikin dia nyaman. Kalau harus pakai masker, gunakan masker. Kalau kemudian jaga jarak dan sebagainya. Kami selalu menghimbau yang demikian nyaman orang lain. Jangan egois. Selama ini ada orang pakai masker hanya untuk menjaga dirinya, egois banget. Kita pakai masker untuk menjaga orang lain agar orang itu nyaman dengan saya. Saya ke masjid harus pakai jarak demi kenyamanan orang di kiri kanan saya. Dan seterusnya. Ini tujuannya apa? Menjaga orang lain. Kalau Anda, ini kami ingatkan lagi bersama musibah. Kalau Anda tergolong orang yang kurang begitu percaya akan adanya corona, tapi Anda harus menghargai orang yang percaya adanya corona. Jaga hatinya. Jangan sampai hatinya gelisah di saat duduk dengan Anda. Ahlinya mengatakan ada. Kalau pada mengatakan tidak ada. Maksud kami apa? Kalau sudah ada yang diuji oleh Allah dengan musibah, jangan kita menjadikan itu ada sebab untuk kita khilaf. Akan tapi kalau ada orang mendapatkan musibah, ya kita bantu. Kita tolong. Kemudian kita jangan sampai menambah orang takut dan cemas. Kemudian jangan sampai kita menjadikan orang itu putus asa. Jangan juga kita menjadikan orang itu menjadi orang yang menjadi marah kepada Allah. Tidak. Ayo kita jadikan hatinya sejuk. Ingat, apapun musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba, sesungguhnya Allah ingin mengampuni dosanya, ingin mengangkat derajatnya, Allah ingin memberikan pahala kepadanya. Kalau dia sukses, kalau dia bisa tabah, kalau dia lulus, maka dia nak pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu akan dibuka dengan segala kemudahan. Semoga Allah membebaskan kita dari segala permasalahan. Allah menjauhkan kita dari musibah. Dan Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur. Dan segala yang diuji dengan sakit Allah sembuhkan. Yang dalam rumah tangganya tidak indah, Allah beri keindahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah menjauhkan kita dari benci, dari dengki, dari dendam kepada sesama. Dan jika ada orang menyakiti kita, zalim, aniaya kepada kita, menfitnah kita, semoga Allah mengampuninya dan Allah berikan kepadanya segala kebaikan dan Allah menghentikan kezalimannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita, menjaga siapapun yang bersama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni yang telah
telah meninggal dunia. Dan memang yang hidup dijaga panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita. Yang sakit disembuhkan, yang punya hutang dimudahkan dan bayar hutang. Dan semoga Allah menjadikan kita ahli husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Di saat kita dicabut nyawa kita, di saat dicabut nyawa kita, di saat dicabut nyawa kita, lidah kita dan hati kita bisa mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.